Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua, para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan latar belakang masalah dalam penelitian hukum, terutama nanti terkait dengan hal-hal apa saja yang seharusnya dijelaskan dalam pembuatan latar belakang masalah penelitian hukum. Ini merupakan learning outcomes dari mata kuliah metode penelitian hukum. Pendahuluan, sebelum merumuskan masalah dalam penelitian hukum, yang harus dilakukan oleh seorang peneliti terlebih dahulu adalah menyusun latar belakang dari persoalan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti. Apa yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas, dengan sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Artinya, penelitian itu harus dibuat secara komprehensif atau sedetail mungkin dan didukung oleh berbagai sumber referensi terkait dengan permasalahan yang akan kita teliti tersebut. Berikut adalah hal-hal penting yang harus dimasukkan dalam penulisan latar belakang masalah. Suatu konsep latar belakang masalah itu relatif dianggap baik apabila mencakup pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah situasi atau keadaan di mana diduga bahwa masalah yang diteliti tadi muncul. Ini penting untuk dijelaskan oleh seorang peneliti terkait dengan situasi atau keadaan di mana ia mendapatkan masalah yang akan ia teliti. Sebagai contoh, apabila seorang peneliti ingin meneliti suatu masalah terkait dengan peranan hukum adat dalam pembentukan tata hukum nasional di Indonesia, maka peneliti perlu menjelaskan atau mengemukakan situasi masyarakat Indonesia yang majemuk serta hukum adat yang beraneka ragam. Yang kedua adalah alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya secara mendalam. Nah, dalam latar belakang, dalam penyusunan atau penulisan latar belakang, peneliti harus menjelaskan alasan-alasan atau sebab-sebab kenapa ia ingin menelaah atau meneliti permasalahan yang telah dipilihnya secara mendalam. Sebagai contoh, apabila seorang peneliti ingin menulis suatu masalah hubungan antara hukum positif tertulis dengan kebijaksanaan kependudukan Indonesia pada dewasa ini, maka ia harus menjelaskan alasan kenapa ia ingin menulis tentang masalah tersebut. Yang ketiga, hal penting yang harus dimasukkan dalam penyusunan latar belakang adalah hal-hal yang telah diketahui atau yang belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, jadi peneliti harus menjelaskan apa-apa saja yang telah diketahui maupun yang belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Sebagai contoh, apabila seorang peneliti ingin meneliti suatu masalah terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ia harus mengemukakan hal-hal yang telah diketahui ataupun yang belum diketahui mengenai perihal masalah tersebut. Yang keempat, pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan atau praktis. Sebagai contoh, apabila seorang peneliti ingin meneliti atau melakukan penelitian terhadap hukum tanah di berbagai daerah di Indonesia, maka akan dapat diketahui bahwasanya penelitian tersebut mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis bagi tata guna tanah. Yang terakhir, hal pokok yang penting untuk
dimasukkan dalam penyusunan latar belakang masalah adalah penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Sebagai contoh terkait dengan hal ini adalah apabila seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hukum air di Indonesia yang masih sangat langka, peneliti harus melakukan mengenai kekosongan yang selama ini dirasakan di bidang tersebut, sehingga penelitian yang telah dilakukan ya tentang sebagaimana yang saya katakan tadi itu bisa mengisi kekosongan hukum yang memang belum mengatur terkait dengan hukum air di Indonesia. 5 pokok ini adalah penting untuk dimasukkan oleh seorang peneliti di saat ia ingin menyusun atau merumuskan atau membuat latar belakang masalah penelitiannya. Ini kuis. Silakan jelaskan pokok-pokok penting yang mesti dijelaskan dalam latar belakang masalah. Nah, ini merupakan referensi bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuannya tentang apa yang barusan kita diskusikan. Silakan membaca buku Surjono Sukanto tentang pengantar penelitian hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.